Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja dalam berbagai bidang. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional. Karena profesi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Nah, setelah kalian tahu ayatnya, surat apa tadi? Yaitu Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, sekarang mari kita belajar tentang tajwidnya. Nah, baiklah, yang pertama lafaz fasayarallahu. Hukum bacaannya adalah tafhim. Alasannya, lafal jalalah didahului tanda baca fathah. Selanjutnya pada lafaz wal mu'minun, yang digaris bawahinya yaitu hukum alif lam. Nah, hukum bacaannya di sini adalah alif lam komariah. Alasannya yaitu alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasdid. Selanjutnya pada lafaz wasyahadati. Nah, yang masih digaris bawahi yaitu alif lam. Di sini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Alasannya alif lam bertemu huruf shin dan bertasdid. Selanjutnya lafaz
fayunabbiukum bima. Nah, yang digaris bawahi yaitu huruf mim mati dan ba. Nah, di sini hukum bacaannya yaitu ihfaz safawi. Alasannya karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir lafad ta'malun. Yang garis di bawahi yaitu waw mati bertemu dengan huruf nun di akhir kalimah. Hukum bacaannya yaitu mad arid li sukun. Alasannya bacaan mad di akhir kalimah. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amalan tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatan itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Perbuatan-perbuatan terpuji itu seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasehati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyaksikan itu. Ayat ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihatlah kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatannya. Bahkan di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat seperti pencuri, penipu, koruptor, dan lain sebagainya. Banyaknya berita tentang korupsi dan bagaimana seorang koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia ini pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Maka dari itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada artinya. Salah satu hadis Rasulullah SAW, Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi wasallam kana yakulu min amali yadihi. Rawah Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari.
Demikian materi hari ini tentang etos kerja, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.